Cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kedatangan dari pemimpin klan Warcraft ke kediaman Xiao Mansion. Lalu semua orang pada saat ini sedang duduk di aula dan berbincang-bincang santai. Selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, tidak banyak orang yang melihat kedua kepala keluarga besar keluarga Warcraft. Selain itu mereka juga tidak pernah mengunjungi seseorang secara langsung, namun pada saat ini mereka mengunjungi kediaman Xiao Mansion secara bersama-sama, dan jika berita ini keluar maka itu benar-benar akan menimbulkan keributan. Pada saat ini semua anggota inti dari Xiao Mansion satu persatu segera datang ke aula, lalu Chaos Overlord dan Huo Kai Huang pada saat ini menyapa semua orang yang baru saja masuk. Akan tetapi ekspresi mereka pada saat ini benar-benar biasa saja, namun pada saat Kailin masuk di pintu aula mereka pun tiba-tiba merasa sesuatu. Baru saja Kailin melewati ambang pintu dan melangkah masuk ke aula, saat ini Chaos Overlord dan Huo Kai Huang pada saat ini tiba-tiba berdiri, kemudian keduanya menatap ke arah Kailin dengan mata yang berapi-api. Pada saat ini tidak perlu diperkenalkan mereka sudah bisa melihat sisik warna-warni dari ular piton penelan surga, bahkan aura mereka pada saat ini dipengaruhi oleh Kailin, oleh karena itu tidak salah lagi ini adalah sosok yang mereka tunggu. Semua orang juga pada saat ini memandang ke arah Kailin secara serempak, semua orang melihat kegembiraan dari wajah Chaos Overlord dan Huo Kai Huang. Pada titik ini mereka menyadari bahwa Kailin ini memang benar sangat penting bagi keluarga Warcraft. Sementara itu Chaos Overlord dan Huo Kai Huang pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Kailin. Keduanya sedikit membungkuk dengan rasa hormat dan berbicara secara serempak. Keduanya memperkenalkan diri dan berkata bahwa mereka pada saat ini menyambut sang pelindung. Semua orang pada saat ini terpana melihat kedua kepala keluarga ini benar-benar menunduk. Kepala keluarga Warcraft ini benar-benar sangat ditakuti oleh semua orang yang berada di benua Dodi. Semua orang tentu saja belum pernah melihat kedua orang ini menundukkan kepalanya dengan penuh hormat kepada orang lain. Bukankah setelah melihat adegan ini mereka menyadari seberapa pentingkah Kailin? Sementara itu di sisi lain Kailin pada saat ini benar-benar kebingungan dan merasa sedikit khawatir. Selama periode waktu ini dirinya telah belajar sedikit tentang keluarga Warcraft. Kailin mengetahui bahwa keluarga Warcraft adalah kekuatan kolosal yang paling membuat penasaran dan sangat ditakuti oleh semua kekuatan di benua Dodi. Oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kailin hanya bisa bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar bisa memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Melihat Kailin yang tertegun, Huo Kai Huang pun seketika tersenyum dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa Kailin baru saja datang ke benua Dodi dan itu benar-benar berkah besar dari surga bagi garis keturunan api Phoenix. Tetapi dirinya tidak menyangka bahwa binatang penjaga mereka akan lahir seperti ini dengan kecantikan yang menakjubkan. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keberuntungan. Mendengar hal itu Xiaoyan yang berada di sisi lain pada saat ini hanya bisa tersenyum lebar. Kailin juga yang sebelumnya gugup pada saat ini hatinya merasakan sebuah rasa manis. Setelah itu Huo Kai Huang pun segera membawa Kailin duduk ke kursi di sampingnya. Merasakan kehangatan ini Kailin yang cemas pun pada saat ini akhirnya sedikit lebih tenang. Tidak lama setelah itu dua sosok lagi masuk ke pintu aula dan itu adalah sosok Xiao Zhan dan Nan Erming. Baik Huo Kai Huang dan Chaos Overlord pada saat ini tiba-tiba merasakan keheranan setelah melihat Nan Erming. Mereka melihat wajah Nan Erming yang sangat tampan hingga bisa disebut cantik. Sementara itu di sebelahnya Huo Hong'er telah membuka mulutnya karena terkejut melihat kedatangan Nan Erming. Dirinya menatap ke arah Nan Erming dengan terkejut dan bersemangat beberapa kali. Sebelumnya dirinya sering menyelinap ke kota Juxi untuk mencari Nan Erming tetapi dirinya tidak dapat menemukannya. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Nan Erming ini ternyata berasal dari Xiao Mansion. Air mata pun mulai menggenang di matanya dan pada saat ini dirinya segera menyembunyikan ekspresinya. Dirinya dengan cepat menundukkan kepalanya dengan rona malu yang muncul di wajahnya.
Sementara itu di sisi lain Nan Erming dan Xiao Zhan juga pada saat ini tertegun, mata Nan Erming menjadi merah dan kegembiraan di dalam hatinya benar-benar melonjak. Nan Erming mengira bahwa dirinya tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang dirinya selamatkan sebelumnya, tetapi pada saat ini seorang wanita yang menyangkut di hatinya benar-benar ada di hadapannya. Xiao Zhan juga pada saat ini dengan penuh semangat mencolek Nan Erming dengan jarinya, tetapi Nan Erming pada saat ini masih linglung dan masih menatap kosong ke arah Huo Hong'er. Melihat keduanya tertegun, Xiao Yan diam-diam memiliki sebuah pemikiran. Namun Xiao Yan terbatuk kering dan memerintahkan Nan Erming begitu juga dengan Xiao Zhan untuk menemui dua kepala keluarga Warcraft. Nan Erming pun mendapatkan kembali ketenangannya dan mereka berdua segera memberi hormat kepada kedua ketua. Setelah itu Nan Erming pun segera duduk dan secara kebetulan tatapannya bertemu dengan Huo Hong'er yang mengintip ke arahnya. Tentu saja sebuah gejolak tiba-tiba terasa di antara keduanya. Lalu semua kerinduan yang terkubur di dalam hati masing-masing tampaknya pada saat ini benar-benar telah meluap. Ekspresi dari kedua orang yang saling menatap ini tidak bisa lepas dari perasaan tajam Chaos Overlord dan Huo Kai Huang. Lalu Chaos Overlord pada saat ini hanya bisa tersenyum dan berhenti memperhatikan mereka. Menurutnya ketampanan dari Nan Erming ini memang bisa membuat jantung setiap wanita berdegup kencang. Huo Kai Huang juga pada saat ini melihat tatapan Nan Erming dan menurutnya masih sangat wajar dan Nan Erming menyukai kecantikan dari Huo Hong'er, tetapi pemikiran wanita selalu lebih halus jika dibandingkan dengan pria. Huo Kai Huang samar-samar bisa merasakan hubungan antara Huo Hong'er dan Nan Erming jelas tidak sesederhana kesan yang baik. Dirinya bisa melihat bahwa mata keduanya begitu berapi-api dan jelas penuh kasih sayang. Mungkinkah Huo Hong'er pada saat ini menyukai pria tampan yang berasal dari Xiao Mansion ini? Huo Kai Huang pada saat ini tidak bisa menerima hal ini, sehingga dirinya pun segera terbatuk dua kali mengingatkan Huo Hong'er untuk menghormati identitasnya. Wajah cantik Huo Hong'er pun seketika menjadi merah dan dirinya buru-buru mendekat ke telinga Huo Kai Huang. Dirinya membisikkan beberapa kata-kata sebelum akhirnya kembali menurunkan matanya dengan malu-malu. Sementara itu Huo Kai Huang yang telah mendapatkan kabar dari Huo Hong'er pun seketika berdiri kaget. Dirinya melirik ke arah Nan Erming dan Xiao Zhan dan berkata ternyata ini adalah dua dermawan yang menyelamatkan Huo Hong'er. Dirinya pun segera membungkuk dalam-dalam kepada Nan Erming dan Xiao Zhan mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Xiao Zhan dan Nan Erming saat ini segera berdiri dan berkata bahwa tertua terlalu sopan. Pada saat ini keringat segera menetes di dahi Nan Erming. Hati Nan Erming pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keraguan-raguan setelah menyadari identitas dari gadis berbaju merah tersebut. Nan Erming sangat senang setelah tahu nama dan identitas gadis berbaju merah yang dirinya pikirkan siang dan malam. Tetapi dengan statusnya yang sebagai seorang putri dari garis keturunan Phoenix Api dari keluarga Warcraft, maka Nan Erming pada saat ini berpikir mungkinkah Nan Erming bisa bersamanya. Lalu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini melihat perubahan ekspresi dari Nan Erming dan Huo Hong'er. Xiao Yan tahu bahwa Nan Erming sangat mencintai Huo Hong'er. Lalu Huo Hong'er juga pada saat ini jelas sangat menyayangi Nan Erming dan keduanya pada saat ini tampaknya dalam kondisi yang membingungkan. Xiao Yan mau tidak mau pada saat ini memikirkan bagaimana cara menjodohkan hubungan baik ini untuk Nan Erming. Xiao Yan pun mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera membuka pembicaraan santai. Huo Kai Huang pada saat ini berkata bahwa dirinya tidak bisa menahan diri untuk menanyakan apakah Kailin benar-benar memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan Phoenix Api. Namun bagaimanapun induksi ini benar-benar perlu untuk diverifikasi. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menatap ke arah Kailin dan mereka berdua berdiskusi hingga akhirnya Kailin setuju untuk melakukan hal tersebut. Untuk menghindari kecelakaan atas saran Huo Hong'er dan Chaos Overlord, maka semua orang pun pada akhirnya pindah ke ruang latihan Xiao Yan. Setelah masuk ruang pelatihan Xiao Yan, saat ini Huo Kai Huang yang sudah tidak sabar segera memanggil Huo Hong'er.
Setelah itu Huo Kai Huang berkata kepada Kailin bahwa garis keturunannya dari generasi ke generasi semakin menipis, bahkan pada putrinya sendiri pada saat ini dapat dikatakan hampir tidak ada. Dirinya menunjuk ke arah dahi Huo Hong'er dan berkata, meskipun ada garis merah samar di keningnya, tetapi simbol ini tidak seperti milik Huo Kai Huang yang menunjukkan bulu. Huo Kai Huang sangat khawatir jika ini terus berlanjut dalam beberapa generasi, karena garis keturunan Phoenix Api mereka tidak akan memiliki kekuatan darah lagi sama sekali. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar meminta tolong kepada Kailin. Mendengar hal itu hati Kailin pada saat ini benar-benar tergerak. Sebenarnya Kailin pada saat ini sudah memahami bahwa semua ini adalah tugas dan tanggung jawab miliknya, tetapi dengan Huo Kai Huang yang meminta tolong kepadanya, sehingga hati Kailin pada saat ini benar-benar semakin terasa tersentuh. Namun pada saat ini Kailin pada merasa tidak nyaman tanpa alasan dan bertanya, apakah dirinya pada saat ini bisa melakukannya. Kailin pun segera berkata bahwa tetua Huo Kai Huang tidak perlu terlalu sopan terhadap Kailin. Huo Kai Huang mengatakan bahwa Kailin adalah binatang penjaga dari garis keturunannya. Oleh karena itu hal ini adalah tugas Kailin untuk mengaktifkan kekuatan darah dari garis keturunannya. Tetapi pada saat ini Kailin tidak tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Huo Kai Huang pun seketika tercengang mendengar perkataan dari Kailin. Dirinya pun segera bertanya dengan heran kepada Kailin, apakah dirinya tidak tahu metode rahasia piton penelan surga. Kailin pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan balik bertanya metode rahasia apakah itu. Melihat ekspresi Kailin yang sangat polos ini Huo Kai Huang seketika teringat sesuatu. Dirinya baru ingat bahwa Kailin baru saja datang ke benua Dodi. Pada akhirnya dirinya segera membuka bibirnya sedikit dan mengeluarkan sebuah suara. Pada saat ini dirinya menggunakan metode rahasia kepada Kailin, dan dengan segera setelah itu pemandangan aneh pun muncul di ruang latihan dan tiba-tiba ada energi misterius yang berkibar di ruangan, lalu banyak cahaya yang pada saat ini segera jatuh ke arah Kailin dan meleleh ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu Kailin tiba-tiba merasakan perasaan misterius dan banyak informasi segera memasuki benak Kailin. Meskipun informasi ini banyak dan aneh namun secara bertahap Kailin benar-benar bisa mengetahuinya. Kailin perlahan bisa memahami metode rahasia yang di luar pengetahuannya ini. Setelah cukup lama Kailin pun segera kembali ke kondisi semula. Kailin pun segera menceritakan keajaiban yang baru saja terjadi kepadanya. Menanggapi hal tersebut Huo Kai Huang pun tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah keajaiban. Itu ada di dalam darah Kailin. Hanya saja Kailin belum pernah membangkitkannya sebelumnya. Mendengar hal tersebut Kailin pun pada saat ini mengangguk ringan. Dirinya pun menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum akhirnya segera berkata kepada Huo Hong'er. Kailin berkata bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk memulai. Setelah mengucapkan perkataan ini Kailin pun melompat ke udara dan mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi ular sanca yang besar. Diketahui jika piton penelan surga ini telah menghilang di benua Dodi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang pernah melihat kemunculannya. Lalu ukurannya pada saat ini tidak terlalu besar dengan panjang yang hanya lebih dari belasan meter. Kemudian permukaan tubuhnya diselimuti oleh cahaya berwarna-warni. Semua orang yang melihat hal ini benar-benar takjub karena keindahan dari warna yang dipancarkan. Sementara itu di sisi lain Huo Hong'er pada saat ini segera maju dengan kegugupan di hatinya. Tidak lama setelah itu sisik berwarna-warni dari piton penelan surga segera menyebarkan dokinya. Lalu matanya yang bersinar menatap Huo Hong'er yang pada saat ini berdiri diam. Kemudian cahaya warna-warni ini pun seketika melesat ke arah tubuh Huo Hong'er. Secara bertahap beberapa simbol segera muncul di sekitar tubuh Huo Hong'er, namun tidak lama terdengar suara halus dan simbol yang akan terbentuk segera hancur menjadi ketiadaan. Semua orang seketika terkejut dan bertanya-tanya apakah prosesnya gagal. Huo Kai Huang dan Huo Hong'er juga pada saat ini hanya bisa tertegun sementara Kailin di sisi lain tercengang. Kailin tidak tahu apakah kegagalan ini berarti dirinya tidak bisa mengaktifkan kekuatan darah dari Phoenix Api.
Kailin yang pada saat ini memang berniat untuk membantu segera meminta mereka untuk mencobanya lagi. Keduanya pun segera melakukan proses yang sama seperti sebelumnya. Pada saat ini cahaya warna-warni kembali menutupi tubuh Huo Hong-er dan beberapa simbol kembali muncul. Namun simbol yang pada saat ini perlahan mengeras tidak hancur dan terus memadat. Bersamaan dengan itu gambar virtual Phoenix merah menyala segera muncul di ruang pelatihan. Semakin lama gambaran Phoenix yang melayang-layang ini semakin padat dan jelas terlihat oleh semua orang. Huo Kai Huang benar-benar gembira bercampur khawatir melihat adegan ini. Namun tidak lama gambar virtual ini juga segera menghilang bersama dengan simbol-simbol lainnya. Melihat adegan ini semua orang kembali terkejut dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Sementara itu pada saat ini air mata mengalir di mata Huo Hong-er. Baru saja dirinya merasakan kegembiraan akan kebangkitan kekuatan garis keturunannya, tetapi pada saat ini semuanya benar-benar lenyap. Bagaimana mungkin Huo Hong-er pada saat ini tidak merasakan kesedihan? Sementara itu Huo Kai Huang pada saat ini menarik Huo Hong-er dan berusaha untuk menenangkannya. Pada saat ini dirinya juga menunjukkan ekspresi yang bingung dan dirinya pada akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit di bawah tatapan orang yang bertanya-tanya. Akhirnya Huo Kai Huang segera berkata bahwa dirinya juga pada saat ini tidak tahu harus berkata apa. Dirinya pun merenung sejenak dan setelah ragu-ragu dirinya pun lanjut berbicara. Dirinya menjelaskan dengan melihat adegan sebelumnya, jika itu benar-benar bisa mengaktifkan kekuatan garis keturunan, dirinya baru tentu saja menguji kekuatan garis keturunan Huo Hong-er dan itu memang telah diaktifkan sedikit. Selain itu garis buruh di kening dari Huo Hong-er juga pada saat ini menjadi semakin jelas. Ini membuktikan bahwa Kailin dapat mengaktifkan kekuatan darah dari garis keturunan Phoenix Api. Tetapi pada saat ini efeknya masih belum jelas dan mereka perlu mencari tahu alasannya. Mendengar penjelasan ini semua orang pada akhirnya merenung dan memikirkan apa penyebabnya. Setelah cukup lama Chaos Overlord yang tidak berbicara selama ini pada akhirnya mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan kekuatan piton penelan surga? Jika kekuatannya tidak cukup maka Doki-nya tidak akan cukup kuat. Dengan begitu bukankah berarti piton penelan surga tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan? Selain itu tentu mereka semua tahu bahwa Phoenix Api adalah binatang dewa. Tentu saja kekuatan garis keturunan binatang dewa ini tidak akan begitu mudah untuk diaktifkan. Mendengar hal itu mata Huo Hong-er pun pada saat ini berbinar dan dirinya segera berbicara dengan antusias. Dirinya berkata bahwa apa yang baru saja dijelaskan itu memang memiliki kemungkinan yang besar. Sebelumnya dirinya merasakan ada tarikan energi leluhur di dalam garis darahnya terhadap cahaya warna-warni. Tetapi seiring berjalannya waktu cahaya warna-warni ini pun diserap dan kehabisan energinya. Setelah mendengarkan penjelasan terperinci dari Huo Hong-er tentang situasi saat ini semua orang pun yakin bahwa itu adalah kurangnya kekuatan Kailin. Sementara itu Kailin pada saat ini tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah kepada mereka. Huo Kai Huang segera menatap ke arah Kailin dan berbicara dengan suara yang hangat. Dirinya berkata mengapa Kailin pada saat ini terlihat bersalah. Mereka pada saat ini benar-benar harus mengucapkan terima kasih kepada Kailin. Karena Kailin pada saat ini benar-benar telah membantu mereka dan Kailin tidak perlu merasa bersalah. Justru merekalah yang harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Kailin terutama di masa depan. Pada saat ini bukanlah permasalahan untuk meningkatkan kekuatan Kailin dengan cepat. Setelah itu dirinya pun bertukar pandangan dengan Chaos Overlord yang terlihat mengangguk. Akhirnya dirinya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya memiliki permintaan yang berat. Xiao Yan pun mengangguk dan meminta Huo Kai Huang untuk memberitahu permintaan apakah itu. Huo Kai Huang pun segera bertanya dengan mata yang penuh antisipasi. Dirinya menjelaskan bahwa mereka ingin membawa Kailin kembali ke keluarga Warcraft. Dirinya ingin menggunakan metode rahasia keluarga Warcraft mereka untuk meningkatkan kekuatan Kailin dengan cepat. Mendengar hal itu mata Xiao Yan pun berbinar tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak langsung setuju dan hanya menatap ke arah Huo Kai Huang dengan tenang.
tentu saja Xiao Yan menyadari bahwa metode peningkatan secara singkat biasanya akan memiliki efek samping. Dirinya khawatir efek samping ini akan terakumulasi dan terkumpul hingga dapat menyakiti Kailin di masa depan. Sementara itu di sisi lain Huo Kai Huang pada saat ini dapat memahami arti tatapan dari Xiao Yan, sehingga dirinya tersenyum ringan dan segera menjelaskan agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir, karena metode rahasia dari keluarga Warcraft mereka tidak memiliki gejala sisa. Terlebih lagi Kailin adalah binatang suci pelindung mereka dan mereka tidak akan melukainya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum di sudut mulutnya. Xiao Yan merasa lega, tetapi pada saat ini Xiao Yan juga sangat penasaran, apakah ada teknik rahasia yang seperti itu di dunia ini. Xiao Yan masih tidak berbicara dan hanya menatap ke arah Huo Kai Huang dengan penuh arti. Huo Kai Huang yang cerdas juga pada saat ini tentu saja menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Dirinya menyadari sepertinya Xiao Yan pada saat ini ingin mereka menggunakan metode rahasia ini untuk membantu Xiao Yan. Dengan metode rahasia ini maka akan dapat meningkatkan kekuatan beberapa anggota inti di Xiao Mansion. Huo Kai Huang pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya segera berbicara. Dirinya berkata bahwa metode rahasia ini sebenarnya tidak sepenuhnya rahasia, oleh karena itu bukan tidak mungkin untuk mengatakan metode ini kepada Xiao Yan. Hal itu dikarenakan anggota agak non-Warcraft tidak dapat menggunakan metode ini. Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba tampak kecewa, Huo Kai Huang pada saat ini tidak bisa menahan senyum. Dirinya menjelaskan bahwa metode ini benar-benar hanya bisa dilakukan di wilayah keluarga Warcraft. Metode ini dapat dilakukan dengan menyelimuti tubuh Kailin menggunakan Chaos Ki atau Ki kekacauan. Setelah itu mereka akan mengirim orang untuk bertempur dengan Kailin dan menguras energi Doki di dalam tubuhnya. Mereka akan mengulangi proses ini lagi dan lagi untuk mencapai tujuan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dengan adanya Chaos Ki asli yang benar-benar murni dan merupakan Ki yang paling kuat, maka hal itu dapat memperkuat meridiannya dan memelihara Doki-nya. Oleh karena itu Xiao Yan tidak perlu khawatir sama sekali karena Kailin tidak akan mengakumulasi penyakit tersembunyi apapun. Selain itu Kailin pada saat itu benar-benar akan mendapatkan banyak manfaat yang tidak terduga. Mendengar penjelasan ini Xiao Yan pun benar-benar tersenyum dengan sangat mekar. Xiao Yan menyadari dengan metode ini sama saja dengan mencuci tendon dan memotong sumsum. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya tidak keberatan. Xiao Yan pun memandang ke arah Kailin dengan senyum bahagia. Kailin juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan tentu saja Kailin juga tidak keberatan. Hanya saja pada saat ini terlihat keengganan di wajah Kailin karena dirinya baru saja bertemu dengan Xiao Yan. Di sisi lain melihat ekspresi dari Kailin ini Chaos Overlord tentu saja bisa melihat pikirannya. Dirinya pun tertawa terbahak-bahak dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Chaos Overlord segera berkata bahwa mereka sudah lama tidak ke dunia luar. Mereka benar-benar sangat baru datang ke kota Juxi. Oleh karena itu pada saat ini izinkan mereka untuk menginap di kediaman Xiao Yan dan berjalan-jalan melihat Xiao Mansion. Mendengar hal itu Xiao Yan sangat gembira, begitu juga dengan Kailin. Lalu Kailin pun pada saat ini menatap ke arah Chaos Overlord dengan penuh rasa terima kasih. Semua orang pada saat ini akhirnya segera larut di tengah-tengah kegembiraan setelah memutuskan hal ini. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortality pada saat ini segera mengingatkan sesuatu kepada ayahnya. Dirinya berkata bahwa setiap kali Kailin kehabisan Doki-nya, maka dirinya perlu menjaga dirinya sendiri. Apalagi butuh lebih sedikit waktu bagi Kailin untuk pulih. Apakah ayah masih ingat pil Xiao Yan yang diceritakan oleh Chaos Immortality? Chaos Overlord pun tertegun sejenak sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba menyadari hal ini. Dirinya pun segera tertawa dan berkata bahwa dirinya benar-benar sudah tua dan pelupa. Dirinya pada saat ini ingat betul bahwa Xiao Yan memiliki pil yang menimbulkan sensasi di seluruh benua Dodi. Sementara itu di sisi lain Huo Kai Huang juga pada saat ini teringat hal ini. Lalu dengan senyum yang dalam di matanya yang indah, dirinya pun segera berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya menjelaskan bahwa dirinya ingin membeli lebih banyak cairan roh bening dari Xiao Yan.
Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan mengatur orang untuk memperbaikinya sebanyak yang dibutuhkan. Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord pada saat ini berkata bahwa dirinya tidak ingin Xiao Yan memberikan pil ini. Pada saat ini mereka akan membeli pil tersebut kepada Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sedikit terkejut dan tidak mengerti apa artinya hal ini untuk sementara waktu. Karena itu hanyalah cairan roh bening dan Xiao Yan memutuskan untuk menjadikannya sebagai hadiah untuk Kailin. Di sisi lain Chaos Overlord pada saat ini segera lanjut menjelaskan bahwa mereka akan membeli jumlah yang mungkin relatif besar. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya, seberapa besar yang akan mereka butuhkan? Chaos Overlord pun tersenyum dan berkata bahwa jumlahnya sepertinya tidak terlalu besar. Kailin pada saat ini hanya seorang bintang 1 Dodi, pada saat ini dirinya ingin meningkatkan kekuatan Kailin hingga ke bintang 5 Dodi dan sepertinya mereka pada saat ini membutuhkan 100.000 botol. Mata semua orang anggota Xiao Mansion pada saat ini melotot mendengar jumlah 100.000 botol, karena mau bagaimana mungkin jumlah seperti itu disebut tidak terlalu besar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa jumlah tersebut tidak menjadi permasalahan. Xiao Yan akan menjamin pemurnian akan selesai ketika mereka hendak pergi. Namun pada saat ini Xiao Yan akan memberikan semua pil ini sebagai hadiah. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya untuk menghentikan keinginan Chaos Overlord yang ingin berbicara. Xiao Yan menatap ke arah Kailin dengan kelembutan di matanya dan mulai berbicara kepada Kailin. Xiao Yan berkata bahwa Kailin adalah binatang penjaga keluarga Warcraft dan Xiao Yan adalah suaminya. Anggap saja semua ini sebagai wujud cinta Xiao Yan untuk Kailin dan wujud cinta Kailin untuk keluarga Warcraft. Hati Kailin pada saat ini terasa sangat manis mendengar gombalan dari Xiao Yan. Sementara itu Huo Kai Huang pada saat ini mengangguk penuh penghargaan terhadap Xiao Yan. Huo Kai Huang pun segera berkata kepada Kailin bahwa dirinya benar-benar telah menemukan suami yang baik. Setelah itu dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa mereka menghargai keinginan Xiao Yan tetapi mereka akan tetap membelinya. Xiao Yan pun seketika mengerutkan kening sementara Huo Kai Huang segera mengangkat jari telunjuknya dan menghentikan Xiao Yan berbicara. Huo Kai Huang berkata bahwa Kailin adalah penjaga dari keluarga Warcraft mereka. Selain itu kekuatan yang dimiliki oleh Kailin ini akan digunakan oleh keluarga Warcraft mereka. Oleh karena itu meningkatkan kekuatan dari Kailin adalah tugas dari keluarga Warcraft. Jika pada saat ini mereka benar-benar tidak berusaha yang terbaik untuk membantu Kailin, maka bagaimana wajah keluarga Warcraft mereka di masa depan? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyadari ada bau-bau persahabatan di keluarga Warcraft. Melihat ekspresi dari mereka yang sungguh-sungguh Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menutup mulutnya. Xiao Yan hanya bisa mengangguk sementara Chaos Immortality pada saat ini segera berjalan ke sisi Xiao Yan. Chaos Immortality pun menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah Huo Kai Huang dan Chaos Overlord. Xiao Yan pun segera berkata karena kedua leluhur sangat sopan, maka Xiao Yan pada saat ini ingin meminta sesuatu. Karena mereka membeli pil ini dari Xiao Yan maka harganya akan didiskon menjadi 50%. Xiao Yan berharap pada saat ini kedua leluhur tidak akan menolak permintaan Xiao Yan. Menanggapi hal itu Chaos Overlord hanya bisa mengangguk dan tertawa. Sementara itu Xiao Yan lanjut berbicara bahwa masih ada sesuatu yang ingin Xiao Yan minta. Xiao Yan memandang ke arah Kailin sebelum akhirnya menoleh ke arah Chaos Immortality dan Nulong. Xiao Yan segera mengeluarkan banyak botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan menjelaskan bahwa ini adalah obat rahasia Xiao Yan yang tidak dapat diwariskan. Ini disebut dengan pil kultivasi sumsum dan mungkin berguna untuk Kailin. Tentu saja Chaos Immortality, Nulong dan Nona Huo Hong Er. Ditambah lagi selain dari Xiao Yan dan semua orang yang berada di sini tidak ada yang tahu keberadaan dari pil ini. Melihat Xiao Yan yang berkata dengan tegas Chaos Overlord, Huo Kai Huang, Chaos Immortality, Huo Hong Er dan Nulong tahu arti dari kata-kata Xiao Yan.
Mereka pada saat ini merasa gugup dan benar-benar menantikan efek luar biasa dari obat rahasia yang dikeluarkan oleh Xiao Yan ini. Pada saat ini pemahaman orang-orang ini terhadap Xiao Yan benar-benar menjadi semakin tinggi seperti harapan orang tua kita yang ingin melihat kita jauh lebih baik dari mereka.